Jadi hari ini tuh bakal belajar tentang primary key dan foreign key. Nah, primary key itu apa? Primary key itu merupakan tanda pengenal unik yang membedakan satu record dari yang lainnya. Nah, primary key ini itu harus bersifat unik, tidak boleh null, dan dalam satu tabel hanya memiliki satu primary key. Nah, primary key ini tuh digunakannya buat apa sih? Nah, misalkan nih, ada tabel mahasiswa. Nah, setiap NPM mahasiswa itu kan harus unik. Kalau misalkan ada 2 mahasiswa dengan satu NPM, maka akan terjadi masalah gitu, akan terjadi kebingungan. Nah, maka digunakan si primary key tersebut di field NPM ini gitu. Nah, gunanya itu kayak gimana? Jadi kan tadi itu primary key itu harus unik. Jadi dalam satu tabel hanya ada satu data dan masing-masing berbeda, nggak boleh ada data yang sama. Itu khusus untuk field yang disematkan primary key. Contohnya, misalkan nih NPM, saya mau masukin NPM nih. Kalau yang pertama saya masukin 9801 dengan nama Ali dan sebagainya macamnya. Terus misalkan saya masukin lagi NPM itu 9801, maka akan terjadi error atau duplikasi data. Kenapa? Karena data 9801 itu sudah terdapat di tabel mahasiswa kayak begitu. Jadi primary key ini juga membantu kita pada saat penginputan data. Misalkan kita pengennya nih nggak ada data yang sama dalam satu tabel. Nah, dengan adanya primary key, maka kalau misalkan kita menginputkan data yang sama, maka akan terdapat pesan bahwa data tersebut udah ada atau terjadi duplikasi data. Terus kan tadi primary key itu kan nggak boleh sama. Kalau misalkan yang selain primary key boleh sama atau enggak? Boleh. Jadi selain yang bukan primary key, datanya itu boleh sama. Contoh misalkan NPM itu 01 sama 02. Nama mahasiswanya misalkan sama-sama Ali. Nah, itu nggak apa-apa. Karena kan nama, alamat, dan tanggal lahir itu memungkinkan ada yang sama. Tapi kan kalau NPM, setiap mahasiswa itu punya NPM yang unik dan berbeda-beda kayak gitu. Terus ada yang namanya foreign key. Nah, foreign key itu apa? Jadi si primary key ini itu akan sangat berguna apabila kita mau menghubungkan tabel satu dengan tabel yang lainnya. Nah, untuk menghubungkan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya, pasti kan ada penghubung. Nah, penghubung itu dinamakan si foreign key ini. Si foreign key ini itu diusahakan harus si primary key dari tabel yang di reference kayak gitu. Contohnya itu seperti ini. Ini kan ada tabel mata kuliah sama tabel dosen. Nah, di sini saya mau menghubungkan tabel mata kuliah dengan tabel dosen. Di tabel dosen ini primary key-nya adalah si nama dosen. Sedangkan di tabel mata kuliah primary key-nya itu kode kuliah. Nah, untuk menghubungkan tabel mata kuliah dengan tabel dosen, maka saya harus memasukkan si field nama dosen ini ke tabel mata kuliah. Nah, si nama dosen di tabel mata kuliah ini disebut foreign key karena merupakan kunci yang menghubungkan antara tabel dosen dengan tabel mata kuliah. Seperti itu. Perlu diingat, dalam satu tabel hanya terdapat satu primary key kayak gitu. Nah, terus sekarang implementasinya. Nah, yang pertama itu kita bikin dulu si tabelnya kayak biasa, create table dan sebagainya macamnya. Yang membedakan itu di sini. Misalkan kita kan pengen menghubungkan tabel mata kuliah dengan tabel dosen. Nah, misalkan tabel dosen ini tuh tabel yang mau ditambahin ke tabel mata kuliah. Kita bisa membuat sintaks seperti ini. Foreign key, terus field yang mau dihubungkan di tabel mata kuliah mereference dengan nama tabel, terus primary key-nya kayak gitu. Tapi perlu digarisbawahi, sebelum kita membuat tabel utama yang ada foreign key dan yang ada foreign key ininya, kita harus membuat dulu tabel yang di reference. Contoh, kita kan mau menghubungkan tabel mata kuliah dengan tabel dosen. Kalau misalkan kita belum bikin tabel dosen, gimana caranya kita mau menghubungkan tabel mata kuliah dengan tabel dosen? Kalau misalkan si tabel dosennya aja tuh nggak ada, maka dari itu kita harus bikin dulu tabel dosennya, baru kita bikin si tabel mata kuliahnya. Kita cobain aja praktek.
sini kan kita bikin dulu tabel dosennya, misalkan NID gitu si primary key-nya. Jangan lupa nggak boleh nul. Terus nama. Dah, kan gini aja. Nah, terus sekarang kita bikin si tabel mata kuliahnya. Misalkan tabel mata kuliah. Kode MK. Sekarang kita bikin foreign key-nya. Foreign key NID terhubung kemana? Ke tabel dosen. Dihubungkannya dengan apa? Dengan field NID. Nah, kita di sini sudah dijelaskan bahwa si field NID ini itu primary kuncinya itu sudah menjadi kunci mul kayak gitu. Jadi si NID ini tuh sudah menjadi foreign key yang menghubungkan antara tabel mata kuliah dengan tabel dosen. Nah, terus kalau misalkan ada yang nanya gitu, primary key ini tuh emang harus kode-kode aja atau misalkan NPM NIK. Sebenarnya primary key ini tuh bisa untuk semua field, cuman disarankan field yang sekiranya data-datanya itu tuh nggak ada yang sama. Contoh kayak yang tabel dosen ini kan boleh nih primary key-nya nama dosen, cuman kan tidak menutup kemungkinan bahwa nama itu ada yang sama. Bisa aja ini Dr. Umar tuh ada 2 namanya dengan orang yang berbeda. Nah, itu kan nggak boleh, tidak sesuai dengan sifat dari si primary key. Primary key itu kan sifatnya unik. Jadi dalam satu tabel, dalam satu field itu hanya ada satu data tersebut kayak gitu. Nah, sekarang kita coba masukin data. Ini kan yang tadi ya, kita harus bikin dulu tabel dosennya baru tabel mata kuliah. Nah, sekarang misalkan kita masukin data. Sama kayak bikin tabel, kita harus masukin dulu sih datanya itu ke tabel dosen sebelum ke tabel mata kuliah. Kenapa? Contoh kayak ini, kan ini insert ke mata kuliah dulu baru tabel dosennya. Nah, sedangkan di sini si Adi Cahyadi ini tuh merupakan foreign key. Gimana kita menghubungkan tabel mata kuliah kalau si Adi Cahyadinya aja itu belum ada di tabel dosennya kayak gitu. Nah, contoh insert into mata kuliah value. Ini kita belum ngisi tabel dosennya ya. Misalkan pengen tahu gitu alasan errornya kenapa. Misalkan ini kode MK-nya 123. Terus basis data. Tabel dosennya 213. Nah, terjadi error. Kenapa? Soalnya sih data 213-nya itu tuh nggak terdeteksi gitu, belum terdeteksi di tabel dosen karena kan si tabel dosennya masih kosong. Nah, terus gimana caranya? Caranya kita masukin dulu data-datanya di tabel dosen. Terus misalkan 213 misalkan ir. Nah, sekarang kita masukin lagi si tabel mata kuliahnya. Nah, berhasil. Kenapa berhasil? Soalnya sih foreign key yang 213 ininya itu sudah terdapat di tabel dosen kayak gitu. Nah, terus ada update. Sebenarnya primary key ini itu nggak boleh data yang diupdate atau dihapus. Jadi harus dipastikan dulu sebelum kita menyematkan primary key. Si primary key itu tuh kira-kiranya bakalan ada yang sama atau enggak. Kalau misalkan nggak bakalan ada yang sama, ya udah field itu jadi primary key. Terus ditanya lagi,
field itu bakalan diubah atau enggak. Kan kayak misalkan NPM atau NIK nggak mungkin kan kita bisa mengubah-ubah NPM atau NIK dalam seumur hidup gitu, beda sama nama, alamat, dan sebagainya macamnya. Makanya kalau misalkan contoh nih kayak ini kan primary key-nya nama dosen. Nah bisa aja kan misalkan mata kuliah sekarang basis data sama Adi Cahyono, ternyata si setahun kemudian si basis data diganti jadi Adi Cahyadi. Makanya jangan gunakan primary key yang sekiranya field tersebut akan ada perubahan atau penghapusan. Nah, jadi primary key ini tuh harus yang tetap value-nya, tidak bisa diubah-ubah lagi. Misalkan contoh nih, misalkan saya pengen ngubah tabel NID Pak Irwin jadi 214 gitu. Nah, bakalan terjadi error soalnya si foreign key itu nggak bisa dihapus atau diupdate kayak gitu. Terus gimana caranya kalau misalkan saya pengen nge-update si NID-nya gitu kepepet gitu, harus di-update. Caranya itu kita harus nge-un primary key dulu. Nah, cara ngehapus primary key, cara mencabut primary key-nya itu dengan cara alter. Misalkan kita mau mengubah isi tabel dosen kan, maka kita alter tabel dosen lalu drop primary key. Nah, di sini terjadi error. Kenapa terjadi error? Jangan khawatir, ini tuh artinya bahwa si primary key tersebut sedang terhubung ke tabel lain atau sedang jadi foreign key. Nah, caranya itu yang pertama bisa kita hapus dulu si data yang terhubung ke tabel lain, atau bisa kita hapus si foreign key di tabel yang mata kuliah. Jadi caranya ada dua, misalkan kita menghapus si data yang terhubung gitu, tinggal delete. Ini kan udah terhapus nih si data-data dari tabel mata kuliah. Terus sekarang kita alter lagi. Oh, ternyata masih belum bisa dihapus karena ternyata masih terhubung jadi foreign key. Kalau misalkan cara yang pertama nggak berhasil, maka kita pakai cara yang kedua. Cara yang keduanya itu show create table mata kuliah. Nah, di sini kan nanti ada penjelasannya nih kayak mata kuliah dan sebagainya. Nah, kita cari yang ada constraint. Di sini constraint ada petikan. Nah, kita copy yang ini. Caranya masih sama, tapi bedanya karena kita mau menghapus foreign key si NID ini, maka kita harus masuk ke tabel mata kuliah. Alter tabel mata kuliah, drop foreign key, terus terus paste yang tadi. Nah, sudah berhasil, si foreign key NID-nya udah dihapus dari tabel mata kuliah. Sekarang kita hapus si primary key dari tabel dosen. Alter tabel dosen, drop primary key. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa si primary key sudah berhasil dicabut. Nah, sekarang kita mau mengupdate si NID-nya. Nah, sudah berhasil. Yang sebelumnya NID Pak Irwin itu 213, sekarang sudah berhasil diubah.
Kenapa? Karena kita sudah mencabut si primary key dari NID tersebut. Kayak gitu. Terus misalkan kita pengen menghapus si misalkan kita mau mencabut juga si primary key dari tabel mata kuliah. Sama aja caranya. Masuk dulu alter table mata kuliah, terus drop primary key. Nah, si primary key dari tabel mata kuliah sudah berhasil dihapus. Sekarang kita desk lagi. Nah, yang sebelumnya kan si field kode si kode MK ini tuh kayaknya ada pre-nya. Sekarang udah nggak ada, soalnya si kode MK-nya itu tuh sudah dihapus si primary key-nya. Kayak begitu. Jadi perlu diingat bahwa dalam memilih primary key harus hati-hati. Jangan yang sekiranya datanya bisa sama, terus jangan yang masih bisa diupdate atau dihapus. Pokoknya kalau misalkan mau menetapkan primary key, sekiranya si data-datanya itu sudah tetap, sudah pasti, nggak akan diubah-ubah lagi, kayak gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan primary key dan foreign key dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin didiskusikan, boleh ditanyakan melalui WhatsApp group. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.